Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Wulandari dari kelas 10 MIPA 2 nomor urut 27. Apakah kalian tahu apa itu momentum dan impuls? Apa ya yang dinamakan momentum dan impuls itu? Yuk kita cari tahu. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Contoh dari momentum adalah dua kelereng yang melaju kemudian bertumpukan, maka setiap kelereng akan memiliki momentum. Dan jumlah momentum kedua kelereng setelah dan sebelum tumbukan adalah sama. Momentum merupakan besaran vektor dengan dimensi momentum MLT pangkat min 1. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum benda dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Momentum juga berbanding lurus dengan kecepatan dan massa benda. Semakin besar kecepatan dan massa benda, maka semakin besar momentum. Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Dalam ilustrasi berikut, terdapat bola golf yang dipukul adalah merupakan contoh impuls. Impuls juga termasuk besaran vektor dengan dimensi MLT pangkat min 1. Secara matematis, persamaan impuls dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, dengan I adalah besar impuls dengan satuan Newton sekon, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Cara mencarinya cukup dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Hubungan antara impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda, yaitu momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Hubungan antara momentum dan impuls ini digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1 kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dapat dituliskan dalam persamaan berikut. F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurangi P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal. P2 sama dengan MV2 sama dengan momentum akhir. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1 merupakan perubahan momentum. Ketiganya dalam satuan kilogram per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls dengan satuan Newton sekon. Sudah tahu kan apa itu momentum dan impuls? Yuk kita cari tahu apa itu hukum kekekalan momentum. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan pada peristiwa tumbukan, selalu berlaku hukum kekekalan momentum.
M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dengan M1 V1 tambah M2 V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan. Sedangkan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Sekian dulu ya pembahasan materi momentum dan impuls. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.